Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Bapak Dr. Ardianto MPD, yang kami hormati Wakil Dekan 1 Ibu Dr. Mutmainah MPD, yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Rukmina Gonibala MSI, yang kami hormati Kabak TU Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Ibu Nimros Bulatiro SEME, yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam, Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Tadris Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Arab, dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Yang kami hormati tenaga kependidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan seluruh mahasiswa peserta yudisium periode pertama tahun 2022 IAIN Manado. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puja dan puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, dan masih diberikan kesempatan untuk dapat menghadiri acara hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Acara sidang kelulusan akhir pendidikan program Strata 1 S1 periode pertama tahun 2022 bertempat di Aula Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan pada hari ini, Kamis 10 Maret 2022 dimulai. Dengan memohon syafaat, barokah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara pada hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan sambutan dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kami sapa dengan hormat Bapak Dr. Ardianto MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Dekan 1 bidang akademik Bu Dr. Mutmainah MPD, Dekan 2 izin kesehatan baik bagi flu berat dan sesuai dengan surat edaran bagi ASN yang mengalami gangguan kesehatan untuk tetap berada di rumah. Kemudian Ibu Wakil Dekan 3 sedang mengikuti rapat koordinasi PPMPI di Denpasar, Bali. Karena itu kedua Wakil Dekan tidak berada di ruangan ini. Saya hormati Kabak TU Nimros Bulatiro SEME yang hadir bersama-sama dengan kita, para ketua program
studi, ketua program studi pendidikan agama Islam, kandidat doktor, insyaallah di Senin depan beliau akan ucap promosi Bu Detranda Lukhayati PDI bersama sekretaris saudara dari HPPD. Dia ketua program studi pendidikan Islam, insyaallah kandidat juga yang Pandan Resmusnan MPD bersama sekretaris Pak Abdul Islam Pawero MPD, ketua program studi pendidikan guru madrasah Hidayah, juga sekaligus sebagai sekretaris program studi definitif saudara Wadan di MPD, dan ketua program studi tadris bahasa Inggris Dr. Halimah Mahum SPD Mahum, sama sekretaris Prodi saudara Pandan Saidi MPD. Hadir PLT ketua Prodi PIAUD Bu Detan Khayati, sekaligus juga hadir sekretaris program studi PIAUD Pak Dr. Fakir Utomo PD, dan sekretaris pelaksana sekretaris program studi pendidikan bahasa Arab Pak Abdul Rahman Wakil PPD, dan teristimewa yang kami hormati adalah Bapak Dr. Bagus Jaber Telong Abeng MKes MMR, mudah-mudahan nggak salah ya, lengkap sekali. Baik, terima kasih telah berkenan menghadiri undangan fakultas maka menyampaikan pesan-pesan akademik. Dan saya hormati, saya banggakan Ibu Profesor Dr. Mina Budibala MSI hadir selalu membersamai Fakultas Tarbiyah dan Pengetahuan. Hadir Pak Dekanus Putra Tukalang MPD, terima kasih Pak Jis hadir, juga hadir satu dosen dari pendidikan bahasa Arab Pak Mufti Rizki MPD, dan Master of Ceremony kita ini adalah juga salah satu dosen di Fakultas Tarbiyah dan Pengetahuan, Nurul Odombi. Jadi kalau ada di tengahnya kurang, mohon dimaafkan. Dan saudara Kina Lutfinya dari CPD, dan tentu saja yang saya banggakan dan saya cintai adalah para mahasiswa yang baru saja hari ini kita tetapkan kelulusan. Yang saya ingat sekali dari seluruh deretan nama 70, memang yang paling mudah diikat yang jadi nasional. Keren ya, kalau sudah pembinaannya, warga binaan, dan ternyata hari ini sudah dapat kasih dari ya itu hanya fiksi ya, jadi hanya fiksi. Tentu saja saya sebagai dekan sangat bangga menyaksikan begitu banyak lulusan Fakultas Tarbiyah dan Pengetahuan pada periode yudisium atau sidang kelulusan periode pertama tahun 2022 ini, yang semula kalau tidak salah saya laporan kepada Sabtu jumlahnya 71, dan satu dari hal ada satu orang yang berhalangan, dan hari ini kita jumlahnya 70. Memang Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa untuk para lulusan yang saya hormati, situasi kita saat ini masih di level PPKM 3. Level PPKM 3 itu salah satu yang diatur di dalamnya adalah soal pemanfaatan ruangan dan kehadiran orang di dalam satu ruangan rata-rata 25%. Jadi kemarin saya visit satu ruangan, sebenarnya wah ini bukan 25, ini 100, ini hampir 100%. Tapi kita tentu melakukan ini dengan salah satu doa kita bersama, mudah-mudahan situasi kita bisa terkendali dengan baik. Nah, karena itu mungkin saran juga ke Wali Satu ke depan, mungkin kuota pendaftar yudisium itu tetap dibuka selalu, tapi nanti yang mendaftar pada periode bulan Januari, Februari, Maret itu misalnya kita ambil kuota 50. Sehingga yang mendaftar 51 meskipun sudah mendaftar pada bulan Februari, dia akan ikut pada yudisium periode kedua tahun berjalan.
ini tetap akan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi pandemi yang berkembang dan ruang yang tersedia. Nah, untuk catatan memang ada kendalanya karena kalau misalnya penetapan UDSUD dilakukan pada periode kedua, berarti SK-nya akan terbit pada bulan kedua. Nah, itu bisa merugikan siswa. Jadi mudah-mudahan situasi dan kondisi ini akan tetap kembali normal sehingga tidak ada halangan bagi kita di fakultas untuk tetap melakukan proses-proses akademik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian dan para lulusan yang saya hormati, apa yang sudah Anda raih pada saat ini itu karena ada banyak sekali dukungan dan kontribusi dari orang-orang tertentu, dan terutama sekali secara akademik. Di fakultas ini dekan itu cuma datang di ruangan, sudah diparak oleh waktu itu kan, saya tanda tangan. Semua yang bekerja di leader sektor itu adalah program studi. Nah, karena itu berterima kasihlah kepada secara manajemen program studi, para ketua sekretaris yang mungkin sekali ya, terutama untuk Biaut ini mungkin di telepon barangkali. Iya, berapa yang lulus Pak sebutkan. Dan kita beri aplaus untuk Biaut. Ada yang nilai 15, konten 15, 14. Saya itu tadi di telepon itu. Dan kita bersyukur karena menyusul pada periode disim ini, ada tadris bahasa Inggris yang mencapai angka 19 orang yang di disim ini. Luar biasa. Sekaligus sebenarnya membantah hipotesis yang selama ini dimunculkan oleh berbagai kalangan sebagai bagian dari spekulasi. Menurut saya, tadris bahasa Inggris sangat saklek, prosedural, untuk tidak menyebut menghalang-halangi mahasiswa. Enggak juga, ini sudah disium. Jadi intinya ada proses akademik yang harus dilewati oleh masing-masing. Dan alhamdulillah melalui kerjasama program studi dan mahasiswa yang kita bisa mencapai angka 19 pada UDSUD periode pertama ini. Mudah-mudahan nanti pada periode kedua nanti akan ada lagi tadris bahasa Inggris, sehingga nanti pada kesempatan wisuda kita ke depan bulan Juni, insyaallah tentuan tanggal berdasarkan pada perubahan tanggal 31 itu tadris bahasa Inggris akan menyumbang angka wisudawan yang lebih banyak dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, saya ulangi bahwa apa yang Anda raih pada saat ini adalah berkat kerja keras para manajemen program studi, ketua dan sekretaris. Karena itu berterima kasihlah kepada ketua dan sekretaris program studi yang selalu ada bersama dengan Anda dalam setiap proses akademik yang Anda lalui di fakultas ini. Yang kedua, tentu karena ada peran dari para dosen yang menjadi pembimbing Anda, yang biasanya juga dalam beberapa kasus tertentu mahasiswa mungkin mengalami hambatan, terutama dalam kurang lebih hampir 2 tahun terakhir ini kita mengalami hambatan komunikasi karena situasi pandemi COVID-19. Nah, karena ada keikhlasan ketulusan bekerja dari para dosen itu sehingga Anda bisa berada pada posisi sekarang. Yang betapapun skripsi itu bagus, seperti tadi saya baca bahasa Inggris begitu bagus-bagus. Sebetulnya kalau nggak dapat tangan dari pembimbing, yang nggak bisa didisium, gitu kan? Jadi itu karena ada peran serta dari pembimbing. Demikian pula para penguji dosen yang telah berkontribusi sampai untuk proses akademi yang Anda raih pada hari ini. Dan simpul-simpul pengetahuan Anda juga itu karena ada dosen yang telah mengabdi mengajar selama ini di kelas masing-masing dengan berbagai dinamika dan problematika masing-masing. Itu menjadi semacam pengalaman Anda yang bisa menjadi bekal ke depan untuk bisa terus-menerus belajar, sehingga belajar tidak hanya didefinisikan dalam situasi formal di kelas saja, tapi juga bisa belajar dalam dunia yang lebih real, yang lebih nyata. Tadi Dr. Abeng sudah memberi stressing kepada kita sebagai sebuah himbauan imperatif bahwa untuk dapat terus bisa relevan dengan situasi kini dan di masa depan, tidak ada jalan lain, harus memiliki literasi digital, literasi digital
samping itu juga perlu ada literasi kesehatan, karena orang juga punya kepintaran bagus, tapi kalau tidak sehat tidak bisa survive. Juga tentu ya literasi kecantikan seperti tadi disampaikan oleh literasi penampilan, karena orang sekarang masuk di dunia kerja ya betul juga pada dokter Albert yang masuk di bank, wajahnya kayak tidak layak foto kan begitu. Saya juga tidak percaya. Begitu berita dicek harga sepatu, saya langsung berapa ini sepatu yang saya pakai harga berapa. Alhamdulillah dokter yang saya beli ini 2 tahun lalu ini harganya 2.400.000 kan? Tapi ada yang belikan. Jadi betul juga. Dan satu waktu saya punya pengalaman yang sangat pahit. Saya menghadiri acara mahasiswa di Banjar. Saya pikir mau pakai sepatu, ternyata harus buka sepatu di sana. Nah kebetulan saja dari seluruh kaos kaki yang ada itu nggak ada lagi yang cuci dong. Saya pakailah kaos kaki yang bolong itu. Ya biasanya kita harus buka sepatu, kaos kaki tetap. Karena ini bolong, saya buka semuanya. Karena ada sampai taruh di depan lalu kaos kakinya bolong. Tapi itu betul itu. Jadi saya kira itu hanya semacam analogi perumpamaan. Ya, jadi maksudnya adalah performance. Ya, performance itu menjadi baik karena sekarang ini memang semua orang melihat dari sisi luar. Jadi sebelum Anda saya tanya, lihat dulu katanya seperti apa. Jadi dengan bekal kompetensi yang kita miliki, didukung oleh kemampuan teknologi yang baik dan performance yang baik, saya kira kita akan bisa survive, bisa menghadapi persaingan yang semakin kompetitif di waktu dalam dunia apapun, mau dia 4.0, 5, 6, apapun pasti bisa kita kan. Beliau saja kita harus malu, namanya masuk generasi all. Tapi kalau lihat tadi kan, nah ini kan generasi Z. Beliau kemarin sudah pencet-pencet. Beliau lahir kemarin mungkin belum ada pencet-pencet. Jadi beliau yang sudah mau pensiun bulan Juni ini saja masih punya kesadaran dan harapan untuk menguasai teknologi dengan baik. Apalagi kita ini yang masih sangat muda, dan itu menjadi suatu ketakutan dan kewajiban. Kesimpulan akhir dari arahan saya adalah untuk bisa tetap relevan keberadaan diri kita sebagai sarjana di situasi kapanpun dan di waktu kapanpun, tidak ada santai, harus menguasai teknologi dengan baik. Masuk jalan tol, kita tidak boleh bawa uang cash, ya sebagai ya. Jadi kayak begitu, di uang banyak juga 1 karung, kalau masuk tol nggak bisa karena harus pakai. Di perumahan saya di Geraman ini mau beli apa saja gitu, dan kalau mau beli sesuatu semuanya diarahkan masuk lewat aplikasi. Jadi kayaknya sudah menjadi semacam basic needs, kebutuhan dasar bagi setiap kita. Tidak ada lagi kalangan yang nelayan, yang petani, semuanya sudah harus masuk dalam dunia itu. Saya kira itu arahan saya sebagai pimpinan komunitas, dan tentu saja saya berterima kasih sekali kepada semua kita, para pendidikan yang hadir, ya sekaligus support berbagai macam kegiatan akademik di komunitas, teman-teman di program studi. Terima kasih atas kerjasamanya yang sangat baik, para dosen yang selalu hadir menyemangati komunitas tarbiyah dan penghiburan, terutama Ibu Profesor Rukina Taraben. Ini generasi yang hari-hari menghitung kapan pensiun, tapi terus ada menyemangati generasi muda yang selalu hadir di lantai 2, sengaja di tempat lantai 2 supaya yang dari lantai 3 bisa ditarik ke bawah, yang lantai 1 bisa tarik ke atas, gitu kan? Jadi dia bisa membuat semacam average, merata-ratakan kita sehingga semangatnya menjadi sama. Mau yang muda, mau yang tiba hari ini kita bisa pakai sepatu kulit, dia datang dengan sepatu Keds. Kalau umur 65 tahun menjelang bulan Juni. Beda kan? Beda generasi, itu artinya kan? Jadi saya pikir perlu gaul dalam berpikir, tapi juga gaul di dalam penampilan. Ya, supaya dia sempurna. Begitu ya Pak ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Kabak, terima kasih seluruh pendukung acara, Mas Meni, Bu Kana, teman-teman semua, Pak Profesor, terima kasih Bu Nur, Bu Khalimah, Pak Wadan, Pak Muiz, Pak Fadli, Pak Abdurrahman, Pak Fatan, Pak Mufti, terima kasih, dan seluruh mahasiswa
sukses untuk Anda. Saya sebagai dekan bersama pribadi menyampaikan selamat dan sukses, dan sebagai komunitas wakil seluruh jajaran Majelis menyampaikan penghargaan kepada Anda pada hari ini menjadi lulusan yang hampir semua dari seluruh data yang saya lihat tadi kayaknya cuma ada satu barangkali data yang dibaca dengan kategori memuaskan, semuanya dengan sangat memuaskan, ya kan? Nah, itu kita layak berbangga dan bersyukur. Selamat untuk Anda, mudah-mudahan ini menjadi modal sosial bagi Anda untuk bisa menapaki hidup dan kehidupan kita di waktu mendatang. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembacaan surat keputusan oleh Ketua Program Studi. Yang pertama, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Disilakan. Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan nomor 412 tahun 2022 tentang penetapan yudisium mahasiswa jenjang serata 1 Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado tahun akademik 2021-2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menimbang bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan yudisium mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado tahun akademik 2021-2022 dipandang perlu menetapkan surat keputusan yudisium mahasiswa, bahwa yudisium merupakan tahapan akademik yang harus dilalui oleh mahasiswa sebelum wisuda, sehingga dipandang perlu menerbitkan surat keputusan. Mengingat, pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ketiga, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2014 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado. Keempat, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado. Kelima, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Manado. Keenam, Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado Nomor 114 Tahun 2020 tentang revisi pedoman akademik IAIN Manado. Memutuskan menetapkan keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado tahun 2022 tentang penetapan yudisium mahasiswa jenjang serata 1 Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado tahun akademik 2021-2022. Pertama, bahwa nama-nama mahasiswa jenjang serata 1 Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus sebagai mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado tahun akademik 2021-2022. Kedua, keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ketiga, keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manado pada tanggal 9 Maret 2022, Dekan Ardianto sudah bertanda dan cap. Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado nomor 412 tahun 2022 tentang penetapan yudisium mahasiswa jenjang strata 1 program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado tahun akademik 2021-2022. Yang pertama, Lilis Suryani Sundari Suhaya dengan NIM 17.2.3.001, judul skripsi Pola Pembinaan Karakter Peserta Didik di Asrama Putri Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Mobagu, lama studi 4 tahun 5 bulan, IPK 3,76, predikat sangat memuaskan. 2. Devi Tania Enga 12.2.3053, judul skripsi Implementasi Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang hak mendapatkan pendidikan agama Islam pada sekolah dasar negeri di Minahasa Utara. Lama studi 4 tahun 6 bulan, IPK 3,75, predikat sangat memuaskan. 3. Arif Rahman Hakim 17.2.3008, judul skripsi Tingkat Kepuasan Belajar Mahasiswa dalam Penggunaan Aplikasi Zoom Cloud Meeting di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado. Lama studi 4 tahun 5 bulan, IPK 3,70, predikat sangat memuaskan. 4. Iza Mahendra Datun Solang NIM 17.2.3.038, judul skripsi Akselerasi Kemampuan Membaca Al-Quran melalui metode Aisar di Mahat As-Sunnah Manado. Lama studi 4 tahun 5 bulan, IPK 3,68, predikat sangat memuaskan. 5. Eko Mulyono Tadore NIM 15.2.3026, judul skripsi Pembelajaran Seni Baca Al-Quran pada Sanggar Seni An-Tanwir Manmodel 1 Manado. Lama studi 6 tahun 6 bulan, IPK 3,66, predikat sangat memuaskan. 6. Muhammad Zulkifli Tompunu NIM 17.2.3049, judul skripsi Pola Pembinaan Keagamaan Islam bagi Mu'alaf di Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Kota Manado. Lama studi 4 tahun 5 bulan, IPK 3,66, predikat sangat memuaskan. 7. Topan Adang Jobugu Mukoginta NIM 17.2.3007, judul skripsi Motivasi Siswa Non-Muslim masuk di SMA Islam Kota Mobagu. Lama studi 4 tahun 3 bulan, IPK 3,64, predikat sangat memuaskan. 8. Selvianti Peputungan NIM 15.2.3096, judul skripsi Gempa Bumi di Palu dalam perspektif guru pendidikan agama Islam di Kota Manado. Lama studi 6 tahun 4 bulan, IPK 3,63, predikat sangat memuaskan. 9. Mulyati Bakri NIM 17.2.3.001,
Judul skripsi model pembelajaran Islamologi di Institut Agama Kristen Negeri Manado. Lama studi 4 tahun 5 bulan, IPK 3,60. Predikat sangat memuaskan. 10. Mukhlis Mahmud, NIM 17.2.3097. Judul skripsi kerjasama guru PAI dan orang tua dalam pendidikan akhlak siswa di SMP Negeri 1 Tatapaan. Lama studi 4 tahun 6 bulan, IPK 3,57. Predikat sangat memuaskan. 11. Rugaya Lauma, NIM 16.2.3095. Judul skripsi internalisasi nilai-nilai karakter melalui metode cerita Islami pada mata pelajaran SKI di MTS Al-Hikmah Mogutat, Kota Mabagu. Lama studi 5 tahun 3 bulan, IPK 3,55. Predikat sangat memuaskan. 12. Desta Noviani Tubuang, NIM 17.2.3069. Judul skripsi efektivitas model pembelajaran Project Based Learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Negeri 2 Kota Mobagu. Lama studi 4 tahun 5 bulan, IPK 3,54. Predikat sangat memuaskan. 13. Mahfaldan Mekodongan, NIM 17.2.3039. Judul skripsi peran Syarikat Islam dalam penguatan kesalehan beragama masyarakat Singkil 1 Kota Manado. Lama studi 4 tahun 5 bulan, IPK 3,54. Predikat sangat memuaskan. 14. Vanji Sastra Mokoginta, NIM 17.2.3083. Judul skripsi pelaksanaan penilaian ranah afektif dalam kurikulum 2013 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 6 Kota Mobagu. Lama studi 4 tahun 6 bulan, IPK 3,51. Predikat sangat memuaskan. 15. Fitria Angelia Usu, NIM 17.2.3019. Judul skripsi kompetensi pedagogik guru mata pelajaran akidah akhlak dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 9 di MTS Negeri 1 Kota Mobagu. Lama studi 4 tahun 4 bulan, IPK 3,50. Predikat sangat memuaskan. 16. Sri Wahyuni Marwan, NIM 14.2.3102. Judul skripsi peran guru pendidikan agama Islam dalam mengaplikasikan nilai multikultural di SMK Negeri 3 Manado. Lama studi 7 tahun 4 bulan, IPK 3,49. Predikat sangat memuaskan. 17. Rizky Pakelo, NIM 16.2.3019. Judul skripsi Pondok Pesantren Al-Khairat Bintauna dalam perspektif masyarakat Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Lama studi 5 tahun 3 bulan, IPK 3,47. Predikat sangat memuaskan. 18. Tesi Kolopita, NIM 14.2.3107. Judul skripsi pemanfaatan media pembelajaran audiovisual dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran fikih kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Miftahul Khair Buyat, Kecamatan Kota Bunan. Lama studi 7 tahun 4 bulan, IPK 3,42. Predikat sangat memuaskan. 19. Nazri Atlani Moko Agung, NIM 17.2.3084. Judul skripsi kompetensi sosial guru PAI dan relevansinya dengan pembentukan karakter siswa di SMP Negeri 6 Kota Mobagu. Lama studi 4 tahun 6 bulan,
IPK 3,41, predikat sangat memuaskan. 20. Zulkarnain Jailani Baderan, NIM 16.2.3013, judul skripsi Sinergitas Guru Akidah Akhlak dan Guru Bimbingan Konseling dalam menanggulangi kasus bullying siswa di Man Model 1 Plus Keterampilan Manado. Lama studi 5 tahun 5 bulan, IPK 3,36, predikat sangat memuaskan. 21. Naibila Kula, NIM 16.2.3097, judul skripsi Pembinaan Prestasi pada Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidik Misi di IAIN Manado. Lama studi 5 tahun 3 bulan, IPK 3,33, predikat sangat memuaskan. 22. Cynthia Utina, NIM 14.2.3051, judul skripsi Peningkatan Pembelajaran PAI melalui model Active Learning di SMK Cokro Aminoto Manado. Lama studi 7 tahun 4 bulan, IPK 3,25, predikat sangat memuaskan. 23. Akbar Vilayati Mo'o, NIM 14.2.3.100, judul skripsi Strategi Guru Mata Pelajaran PAI dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama di SMK As-Salam Manado. Lama studi 7 tahun 4 bulan, IPK 3,16, predikat sangat memuaskan. 24. Yulianti Pakaya, NIM 14.2.3085, judul skripsi Problematika Pengimplementasian Kurikulum 2013 pada mata pelajaran Rumpun PAI di MTS Negeri 2 Kota Bunan. Lama studi 7 tahun 4 bulan, IPK 3,07, predikat sangat memuaskan. 25. Anissa Alfionita, NIM 14.2.3033, judul skripsi Implementasi Model Pembelajaran Tipe Jigsaw pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Al-Khairat Manado. Lama studi 7 tahun 4 bulan, IPK 3,04, predikat sangat memuaskan. 26. Hari Hermawan Jangko, NIM 14.2.3059, judul skripsi Strategi Pembinaan Akhlak di Pondok Pesantren As-Salam Manado. Lama studi 7 tahun 8 bulan, IPK 3,00, predikat memuaskan. Manado, 9 Maret 2022, Dekan Ardianto sudah bertanda dan cap. Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado nomor 414 tahun 2022 tentang penetapan yudisium mahasiswa jenjang strata 1 program studi manajemen pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado tahun akademik 2021-2022. 1. Lisa Abdullah, NIM 17.2.4.049, judul skripsi Perilaku kolaboratif antara supervisor dan guru dalam penerapan supervisi klinis di MTS Negeri 1 Kota Bitung. Lama studi 4 tahun 4 bulan, IPK 3,76, predikat sangat memuaskan. 2. Siti Islamiati Tinungki, NIM 17.2.4.051, judul skripsi Implementasi Manajemen Kinerja Berbasis Budaya Religius di Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Lolanan Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondo. Lama studi 4 tahun 4 bulan, IPK 3,63, predikat sangat memuaskan. 3. Rahayu Silvania Muhammad,
NIM 17.2.4.048, judul skripsi prosedur penerimaan peserta didik baru dan komitmen orang tua dalam meningkatkan mutu hafalan siswa di SDIT Harapan Bunda Manado. Lama studi 4 tahun 4 bulan, IPK 3,62, predikat sangat memuaskan. 4. Rahayu Bayahi, NIM 17.2.4.076, judul skripsi peran kepemimpinan perempuan dalam pengembangan mutu madrasah. Studi kasus di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Belang. Lama studi 4 tahun 4 bulan, IPK 3,62, predikat sangat memuaskan. 5. Anissa Tangkudung, NIM 17.2.4.058, judul skripsi manajemen pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 di Madrasah Aliyah As-Salam Manado, Sulawesi Utara. Lama studi 4 tahun 4 bulan, IPK 3,61, predikat sangat memuaskan. 6. Ola Alfiana, NIM 17.2.038, judul skripsi analisis keberterimaan sistem informasi akademik di Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado. Lama studi 4 tahun 5 bulan, IPK 3,56, predikat sangat memuaskan. 7. Afitriani Bangsawan, NIM 17.2.4.017, judul skripsi strategi pengelolaan bantuan operasional sekolah untuk meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana di SD Impres Buku Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. Lama studi 4 tahun 4 bulan, IPK 3,55, predikat sangat memuaskan. 8. Miranti Jihan Gohomu, NIM 17.2.4.028, judul skripsi peran kepala madrasah sebagai supervisor dalam meningkatkan kompetensi guru di Madrasah Aliyah An-Nur Lolak Kabupaten Bolaang Mongondo. Lama studi 4 tahun 4 bulan, IPK 3,52, predikat sangat memuaskan. 9. Tiara Putri Bono, NIM 17.2.4.029, judul skripsi strategi promosi sekolah untuk menarik minat peserta didik baru di SMP Negeri 2 Kota Mobagu. Lama studi 6 tahun 6 bulan, IPK 3,52, predikat sangat memuaskan. Rahmat Bokoden Seho, NIM 15.2.4.020, judul skripsi strategi pengelolaan perpustakaan dalam meningkatkan minat baca siswa di Min 1 Manado. Lama studi 6 tahun 5 bulan, IPK 3,31, predikat sangat memuaskan. 12. Arianto Damogalan, NIM 14.2.4.025, judul skripsi strategi rekrutmen peserta didik baru untuk meningkatkan keunggulan kompetitif di SMK Negeri 1 Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Lama studi 7 tahun 4 bulan, IPK 3,17, predikat sangat memuaskan. 13. Wahyudi Fatah Pomalingo, NIM 15.2.4.023, judul skripsi
peran peserta didik dalam membentuk karakter santri di Pondok Karya Pembangunan Manado. Lama studi 6 tahun 2 bulan, IPK 3,03, predikat sangat memuaskan. Manado, 9 Maret 2022, Dekan Ardianto sudah tertanda dan cap. Kepada mahasiswa peserta yudisium program studi manajemen pendidikan Islam dipersilakan duduk. Selanjutnya oleh Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado nomor 415 tahun 2022 tentang penetapan yudisium mahasiswa jenjang strata 1 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado tahun akademik 2021-2022. 1. Sulastri NIM 17.1.012 jurus skripsi pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 di MI Al-Haidat Mampangit. Lama studi 4 tahun 5 bulan, IPK 3,84, predikat sangat memuaskan. 2. Minta Hujana NIM 17.1.046, judul skripsi peran orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas 5 di MIN 2 Manado. Lama studi 4 tahun 5 bulan, IPK 3,74, predikat sangat memuaskan. 3. Asmi Inaku NIM 17.2.1.40, judul skripsi peran orang tua terhadap pendidikan karakter anak pada siswa kelas 4 di MIS Muhammadiyah Baunasa Manado. Lama studi 4 tahun 5 bulan, IPK 3,61, predikat sangat memuaskan. 4. Wirani Notodompit NIM 17.2.1.032, judul skripsi penerapan model pembelajaran TPS untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas 5 SDN Muangkap. Lama studi 4 tahun 3 bulan, IPK 3,60, predikat sangat memuaskan. 5. Sutriani Watora NIM 17.2.1.020, judul skripsi implementasi pembelajaran total speak dalam meningkatkan kualitas belajar peserta didik pada pembelajaran IPS di kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Raihana Mampangit Manado. Lama studi 4 tahun 5 bulan, IPK 3,40, predikat sangat memuaskan. Manado 9 Maret 2020, Dekan Ardianto sudah tertanda dan cap. Kepada mahasiswa peserta yudisium program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dipersilahkan duduk. Selanjutnya oleh Ketua Program Studi Tadris Bahasa Inggris
Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado nomor 413 tahun 2022 tentang penetapan yudisium mahasiswa jenjang strata 1 S1 Program Studi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado tahun akademik 2021-2022. 1. Zulkifli Mursalin NIM 16.2.6010. Judul skripsi A Study of Psychological Problems on Speaking Performances at MTS Arafah Bitung. Lama studi 5 tahun 5 bulan. IPK 3,82. Predikat sangat memuaskan. 2. Pramila Bulut NIM 16.2.6028. Judul skripsi Students' Perception of Using Learning Management System for the Students of English Education Study Program at IAIN Manado. Lama studi 5 tahun 5 bulan. IPK 3,68. Predikat sangat memuaskan. 3. Farah Nabila Mudawang Tasir NIM 17.2.6016. Judul skripsi The Teacher Strategies in Overcoming Students' Anxiety in Speaking English at Madrasah Aliyah Muhammadiyah Berang. Lama studi 4 tahun 5 bulan. IPK 3,60. Predikat sangat memuaskan. 4. Rahmi Astuti NIM 16.2.6022. Judul skripsi An Analysis of Students' Difficulties in Learning Vocabulary to 7th grade students at SMP Negeri 2 Bitung. Lama studi 5 tahun 5 bulan. IPK 3,58. Predikat sangat memuaskan. 5. Firda Junior Bahar NIM 17.2.6036. Judul skripsi An Error Analysis on Using Transition Signal in AC Writing at English Education Study Program of IAIN Manado. Lama studi 4 tahun 5 bulan. IPK 3,55. Predikat sangat memuaskan. 6. Indah Asyani Laumbaza NIM 17.2.6002. Judul skripsi Teachers Obstacles in Teaching English during pandemic COVID-19 at SMK Negeri 1 Kota Bagu. Lama studi 4 tahun 5 bulan. IPK 3,55. Predikat sangat memuaskan. Sri Karmila Basri NIM 17.2.6004. Judul skripsi Students' Problem in Listening English News Broadcast at MAN 1 Kota Bagu. Lama studi 4 tahun 5 bulan. IPK 3,52. Predikat sangat memuaskan. 8. Rizky Wahyuni NIM 16.2.6041. Judul skripsi Students' Perception of Using English Song to Enhance Students' Vocabulary at SMP Muhammadiyah Bitung. Lama studi 5 tahun 6 bulan. IPK 3,52. Predikat sangat memuaskan. 9. Intan Safitri Lasanudin NIM 17.2.6020. Judul skripsi An Error Analysis of Students' English Pronunciation at the 8th grade at MTS Al-Falah Manado. Lama studi 4 tahun 5 bulan. IPK 3,50. Predikat sangat memuaskan. 10. Muhammad Surya Kadir NIM 16.2.6002. Judul skripsi Students' Perception in Learning Vocabulary through Song at MTS Al-Ikhlasiyah. Lama studi 5 tahun 6 bulan. IPK 3,50. Predikat sangat memuaskan. 11. Firdayus Sunardi NIM 16.2.6031. Judul skripsi An Analysis of English Distance Learning at MTS Al-Ikhlasiyah Minahasa. Lama studi 5 tahun 5 bulan. IPK 3,49.
predikat sangat memuaskan. 12. Risnawati Landere, NIM 17.2.6012, judul skripsi Students' Perception Towards Teachers' Use of Bahasa Indonesia with Local Dialect in EFL Classroom and 8th grade of MTS Negeri 1 Pitu. Lama studi 4 tahun 5 bulan, IPK 3,48, predikat sangat memuaskan. 13. Nadayanti H. Paputungan, NIM 16.2.6043, judul skripsi Correlation between Students' Vocabulary Mastery and their Translation Ability at SMP Negeri 3 Bolaan. Lama studi 5 tahun 5 bulan, predikat sangat memuaskan, IPK 3,47. 14. Vijay Pratama Putra, NIM 16.2.6013, judul skripsi The Teacher Strategies in Teaching Speaking at MTS Negeri 1 Kota Mubagu. Lama studi 5 tahun 4 bulan, IPK 3,43, predikat sangat memuaskan. 15. Muhammad Ali Mamonto, NIM 16.2.6020, judul skripsi Professional Competence of English Teacher at SMP Negeri 3 Bolaan. Lama studi 5 tahun 5 bulan, IPK 3,40, predikat sangat memuaskan. 16. Sri Ayu Paputungan, NIM 16.2.6044, judul skripsi Improving the Students' Reading Comprehension through Listen Read Discuss at SMP Negeri 3 Bolangan. Lama studi 5 tahun 5 bulan, IPK 3,36, predikat sangat memuaskan. 17. Angelina Sondak, NIM 17.2.6029, judul skripsi An Analysis of Students' Error of Translation English into Indonesia of 10 year 1 at SMA Negeri 1 Bolaan. Lama studi 4 tahun 5 bulan, IPK 3,35, predikat sangat memuaskan. 18. Finkan Dwi Srikati, NIM 17.2.6021, judul skripsi The Effect of Extensive Reading to Motivate Students in Learning Reading at Michigan College Manado. Lama studi 4 tahun 5 bulan, IPK 3,32, predikat sangat memuaskan. 19. Nunung Wijayanti Gobel, NIM 16.2.6023, judul skripsi The Students' Vocabulary Mastery of 8th grade students at SMP Negeri 2 Koiga. Lama studi 5 tahun 6 bulan, IPK 3,27, predikat sangat memuaskan. Manado, 9 Maret 2022, Dekan Haryanto, sudah tertanda dan cap. Kepada mahasiswa peserta yudisium program studi Tadris Bahasa Inggris dipersilakan diri. Dan yang terakhir oleh Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado nomor 416 tahun 2022 tentang penetapan yudisium mahasiswa jenjang strata 1 program studi pendidikan Islam anak usia dini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado tahun akademik 2021-2022. 1. Nama Meini Samyat, NIM 15.2.5.022, judul skripsi pelaksanaan pendidikan karakter pada anak usia dini di Meta Fasabiho Pilot Air Madini, Minahasa Utara. Lama studi 6 tahun 5 bulan, IPK
3,90 predikat sangat memuaskan. 2. Nama Idawati Arvius NIM 15.2.5.005. Judul skripsi: kemampuan berbicara anak usia dini melalui bermain peran mikro di RA Ataqwa Perkamil 1 Manado. Lama studi 6 tahun 5 bulan, IPK 3,79, predikat sangat memuaskan. 3. Sulistiani NIM 15.2.5.023. Judul skripsi: penggunaan gadget terhadap perkembangan sosial anak usia dini di Raudatul Atfal Fastabillul Khairat Kecamatan Air Madidi, Kelurahan Air Madidas. Lama studi 6 tahun 5 bulan, IPK 3,78, predikat sangat memuaskan. 4. Rusmala Panura NIM 15.2.5.036. Judul skripsi: peningkatan kemampuan berbicara pada anak usia 4 sampai 5 tahun, kelompok A, melalui metode bercerita di RA Awal Fatul Mubin, Manado. Lama studi 6 tahun 4 bulan, IPK 3,71, predikat sangat memuaskan. 5. Ufmaini Agus NIM 15.2.5.029. Judul skripsi: teknik bermain peran dalam meningkatkan kemampuan berbahasa anak di Raudatul Atfal An-Nur, Kalawat. Lama studi 6 tahun 5 bulan, IPK 3,64, predikat sangat memuaskan. 6. Rahayu Hasan NIM 15.2.5.037. Judul skripsi: pengembangan nilai-nilai agama dan moral pada anak usia dini, Raudatul Atfal Nurul Taqwa Sehat Binasa. Lama studi 6 tahun 5 bulan, IPK 3,62, predikat sangat memuaskan. 7. Minun Sadi NIM 15.2.5.031. Judul skripsi: upaya guru dalam meningkatkan kemampuan berbicara anak melalui media visual di Raudatul Atfal Awal Fatul Mubin, Manado pada masa pandemi. Lama studi 6 tahun 5 bulan, IPK 3,59, predikat sangat memuaskan. 8. Jahra Goib NIM 15.2.5.021. Judul skripsi: implementasi nilai-nilai agama Islam pada anak usia dini di Raudatul Atfal Hidayatullah, Manado. Lama studi 6 tahun 5 bulan, IPK 3,55, predikat sangat memuaskan. Manado, 9 Maret 2022. Dekan Hardianto sudah ditandatangan dan dicat. Kepada mahasiswa peserta yudisium program studi pendidikan Islam anak usia dini dipersilakan berdiri. Dilanjutkan dengan penetapan naskah yudisium oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Bapak Dr. Ardianto MPD. Kepada seluruh mahasiswa peserta yudisium dimohon berdiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Kamis tanggal 10 Maret 2022 bertempat di Aula Gedung Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan IAIN Manado berdasarkan berita acara nomor B/F-5.1/in-2/03/F-03/2022 tentang kelulusan akhir pendidikan sarjana strata 1 IAIN Manado Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan tahun akademik 2021-2022. Saya, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, menetapkan peserta ujian akhir pendidikan sarjana strata 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado dan namanya tercantum dalam naskah edisi dinyatakan lulus pendidikan sarjana strata 1. 1. Lilis Suryani Sundari Suhaya sarjana pendidikan. 2. Devitania Enga sarjana pendidikan. 3. Arif Rahman Hakim sarjana pendidikan. Ihza Mahendra Datul Solang sarjana pendidikan. Eko Mulyono Tadore sarjana pendidikan. Muhammad Zulkifli Tompuno sarjana pendidikan. Topan Adam Jogoguru Koginta sarjana pendidikan. Selvianti Pabutungan sarjana pendidikan. Mulyati Bakri sarjana pendidikan. Mukhlis Mahmud sarjana pendidikan. Rugaya Lauma sarjana pendidikan. Desta Noviani Tubuan sarjana pendidikan. Mukhfaldan Kodongan sarjana pendidikan. Fanji Sastra Mogoginta sarjana pendidikan. Fitria Angelia Usu sarjana pendidikan. Sri Wahyuni Marwan sarjana pendidikan. Rizki Pagelo sarjana pendidikan. Tesi Kolopita sarjana pendidikan. Nazri Adlani Mukwago sarjana pendidikan. Zulkarnain Jailani Badaran sarjana pendidikan. Melibila Kula sarjana pendidikan. Cynthia Utina sarjana pendidikan. Akbar Filayati Mo'o sarjana pendidikan. Yulianti Pakaya sarjana pendidikan. Anissa Alfionita sarjana pendidikan. Hari Hermawan Jangko sarjana pendidikan. Lisa Abdullah sarjana pendidikan. Siti Islamiati Tinungki sarjana pendidikan. Rahayu Silvania Muhammad sarjana pendidikan. Rahayu Bahayi sarjana pendidikan. Anissa Tangkudung sarjana pendidikan. Ola Alfiana sarjana pendidikan. Fitriani Bangsawan sarjana pendidikan. Miranti Jihad Gohumu sarjana pendidikan. Tiara Putri Bonok sarjana pendidikan. Rahmat Mokodem Seho sarjana pendidikan. Arianto Damogalak sarjana pendidikan. Wahyudi Farah Pumalingo sarjana pendidikan. Sulastri sarjana pendidikan. Miftahul Jannah sarjana pendidikan. Rasni Inaku sarjana pendidikan. Wirani Mukodompit sarjana pendidikan. Sutriani Waldora sarjana pendidikan. Zulkifli Mursalin sarjana pendidikan. Ranila Bulut sarjana pendidikan. Farah NM Wantasen sarjana pendidikan. Rahmi Astuti sarjana pendidikan. Firda Julian Bahar sarjana pendidikan. Indah Asriani Laubasa sarjana pendidikan. Sri Kamila Basri sarjana pendidikan. Rizki Wahyuni sarjana pendidikan. Intan Safitri Lasanuddin sarjana pendidikan. Muhammad Surya Kadir sarjana pendidikan. Firdayu Sunarti sarjana pendidikan. Risnawati Landere sarjana pendidikan. Nadayanti Mahaputungan sarjana pendidikan. Vijay Pratama Putra sarjana pendidikan. Moh Alwi Momonto sarjana pendidikan. Sri
Rahayu Putungan, sarjana pendidikan. Delina Sondak, sarjana pendidikan. Benkat Dwi Srigati, sarjana pendidikan. Nunung Hridayanti Bogol, sarjana pendidikan. Meni Sanger, sarjana pendidikan. Idawati Alfius, sarjana pendidikan. Sulistiani, sarjana pendidikan. Rusmala Panurat, sarjana pendidikan. Ukmain Agus, sarjana pendidikan. Rahayu Hasan, sarjana pendidikan. Hindun Sadi, sarjana pendidikan. Dan Zahra Goyu, sarjana pendidikan. Dengan rasa bangga kami segenap Sekretariat Akademika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara. Manado 10 Maret 2022, Dekan Ardianto telah bertanda dan cap. Terima kasih kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Bapak Dr. Ardianto MPD. Kepada seluruh mahasiswa peserta yudisium, dipersilakan duduk. Selamat datang kepada Bapak Kodrat Tukalang MPD. Acara berikutnya kami akan membacakan nama-nama mahasiswa dengan predikat sangat memuaskan. Yang pertama, mewakili program studi pendidikan agama Islam atas nama Lilis Suryani Sundari Suhaya SPD. Kedua, mewakili program studi manajemen pendidikan Islam atas nama Lisa Abdullah SPD. Ketiga, mewakili program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah atas nama Sulastri SPD. Keempat, mewakili program studi Tadris Bahasa Inggris atas nama Zulkifli Mursalin SPD. Yang terakhir, mewakili program studi pendidikan Islam anak usia dini atas nama Meni Sanger SPD. Mundur sedikit, satu kontak ke belakang. Dilanjutkan dengan penyematan sambil pertama, kami mengundang Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan kepada perwakilan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Terima kasih. Persilakan duduk Pak Dekan. Selanjutnya penyematan samir oleh Wakil Dekan 1 kepada perwakilan mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam.
Selanjutnya, penyematan Samir oleh Bapak Dr. Tubagus Jabat Abeng Elom MKes MMR kepada perwakilan mahasiswa program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Terima kasih. Selanjutnya penyematan Samir oleh Ibu Profesor Dr. Rukmina Gonibala MSI. Terima kasih. Selanjutnya penyematan Samir oleh Bapak Kudrat Dukalang MPD kepada perwakilan mahasiswa program studi pendidikan Islam anak usia dini. Foto apa kasihan? Foto dari muka kasihan coba. Ada posisi. Ini ada sakinan apa? Tunggu. Dari apa apa saya cari-cari? Ada no? Ya dapatnya kita masih jumpa. Makasih. Ya, dipersilakan duduk. Dilanjutkan penyematan Samir oleh masing ketua program studi dimulai dari perwakilan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam atas nama Devitania Ega SPD. Dan diikuti oleh seluruh mahasiswa program studi pendidikan agama Islam untuk berdiri. Silakan Pak sendirinya. Selanjutnya masing-masing mahasiswa untuk menyematkan Samir. Oke, silakan dipakai masing-masing. Oh, berdiri sini.
kita berikan aplaus. Mempersilakan kepada Ketua Program Studi dan mahasiswa kembali ke tempat. Selanjutnya, penyematan sami dari perwakilan mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam atas nama Siti Islamiyati Tanuki SPD. Dan diikuti oleh seluruh mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam untuk berdiri di depan. Yang penyematan samil oleh Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam selanjutnya masing-masing mahasiswa untuk menyematkan sambil. Ya, aplaus untuk Yang dipersilakan untuk kepada mahasiswa. Selanjutnya, penyematan sambil dari perwakilan mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atas nama Miftahul Jannah SPD. Dan diikuti oleh seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah untuk berdiri di depan. Penyematan samil oleh Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Selanjutnya masing-masing mahasiswa untuk menyematkan samil. Yang dipersilakan kepada Ketua Program Studi dan mahasiswa kembali ke depan, dan mahasiswa yang berdiri silakan duduk. Selanjutnya, penyematan samil dari perwakilan mahasiswa Program Studi Tadris Bahasa Inggris atas nama Ramila Bulog SPD. Dan diikuti oleh seluruh mahasiswa Program Studi Tadris Bahasa Inggris untuk berdiri di depan. Penyematan samil oleh Ketua Program Studi Tadris Bahasa Inggris. Selanjutnya masing-masing mahasiswa untuk menyematkan samil. aplaus untuk Ya, mari kita beraplaus untuk yang dipersilakan kepada Ketua Program Studi dan mahasiswa kembali ke tempat. Kepada mahasiswa peserta yudisium Program Studi Tadris Bahasa Inggris dipersilakan duduk. Don't forget to remember me. Selanjutnya penyematan samil dari perwakilan mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini atas nama Sulistiani SPD.
dan diikuti oleh seluruh mahasiswa program studi pendidikan Islam anak usia dini untuk berdiri di tempat. Yang penyematan samir oleh Ketua Program Studi Pendidikan Islam anak usia dini. Selanjutnya masing-masing mahasiswa untuk menyematkan samir. Dipersilakan kepada mahasiswa terpilih. Kepada mahasiswa peserta yudisium program studi pendidikan Islam anak usia dini dipersilakan duduk. Selanjutnya pembacaan surat pernyataan perwakilan program studi oleh Bapak Mukhlis Mahmud SPD. Disilakan. Surat pernyataan. Kami sebagai alumni menyatakan nama Mukhlis Mahmud SPD NIM 17.2.3097 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Dengan ini menyatakan bahwa sesuai dengan keputusan Dekan nomor 412 tanggal 9 Maret 2022 tentang yudisium mahasiswa yang telah menyelesaikan ujian skripsi munafasa pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado. Dengan ini kami menyatakan sebagai alumni bahwa 1. Akan menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dan kemahasiswaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado. 2. Sebagai alumni senantiasa dapat mengimplementasikan ilmu keislaman yang sesuai dengan kompetensi produktif, memenuhi kebutuhan masyarakat, industri, serta mampu berkompetisi di pasar kerja level regional, global, dan internasional. 3. Senantiasa menjaga nama baik alma mater Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado dimanapun berada. Demikian surat pernyataan ini dibuat. Dilanjutkan dengan penandatanganan surat pernyataan. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Mukhlis Mahmud SPD. Ya masih nyong-nyong boleh.
Baru buka.